Dahsyat. Tema kita pagi hari ini adalah cara berpuasa yang benar, ya. Kita perlu belajar, saudara, ya, bagaimana kita itu berpuasa dengan benar. Buka kitabnya, saudara, di kitab Yesaya 58. Mulai dari ayat yang ketiga, ya. Yesaya 58 mulai dari ayat yang ketiga. Bagaimana berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baca sama-sama. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Dengan caramu yang berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari yang merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapi tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada hari Tuhan? Sampai di sini dulu. Wow. Ini Tuhan kalau ngomong, Tuhan tuh kalau ngomong saklek ya, saudara, ya. Kita tidak bisa berbantah. Ayo balik lagi ke ayat yang ketiga. Mengapa? Ini kesalahan palsu, ya. Orang-orang yang saleh palsu ini banyak banget. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Nah ini. Dengan kata lain begini. Tuhan, udah berpuasa, engkau tidak memperhatikan keadaanku. Nah, nih, kami sudah berpuasa, engkau tidak memperhatikan. Kami, Tuhan, merendahkan diri, tapi engkau tidak mengindahkan juga. Merasa dirinya merendahkan diri, merasa dirinya sudah berpuasa, merasa dirinya melakukan hal-hal yang salah. Sebenarnya standar penilaian itu kan Tuhan yang harus memberikan. Tetapi sadar gak, waktu kita mengatakan, aku doa loh Tuhan, aku salah loh Tuhan, aku melayani loh Tuhan, sadar gak bahwa waktu mengatakan seperti itu sombong. Gak cuma sombong, perhitungan. Dianggap bahwa waktu kita melakukan puasa, ya Tuhan, engkau bayar aku apa? Waktu aku doa, engkau kasih aku apa? Gitu kan? Seringkali manusia seperti itu. Aku sudah melakukan pelayanan banyak loh Tuhan, aku dapat apa? Nah, lalu dikatakan begini, sesungguhnya, nih lihat ya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Nah ini kesalahan terbesar. Berpuasa tapi masih dengan urusan pribadi kita. Yang dikedepankan urusan pribadi kita. Urusan kita apa? Masih ngurusin kehidupan pribadi. Bukan kepentingan Tuhan. Makanya yang timbul apa? Hitung-hitungan. Sudah melayani Tuhan, tapi mana hasilnya? Sudah berdoa tengah malam, berdoa bangun pagi-pagi, subuh begitu. Mana Tuhan? Bayaranmu mana? Nah, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus kebutuhanmu. Jadi kebutuhan kita lah yang dikedepankan, bukan kepentingan Tuhan. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Perilaku kita masih tetap sama. Sewaktu berpuasa,
Padahal yang namanya berpuasa, namanya aja puasa. Puasa itu artinya apa toh? Stop, berhenti, tidak melakukan. Tapi nggak beda perilakunya. Perilakunya, isi pikirannya, keinginan-keinginan hatinya, perkataannya, perilaku apa saja, tetap aja sama. Nggak ada bedanya. Nah, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Lihat. Berpuasa tapi tetap marah-marah. Berpuasa tapi tetap menghakimi. Berpuasa tapi nggak sungguh-sungguh melakukan doa pujian penyembahan. Berpuasa tapi tetap mencuri. Dipikir orang nggak ngeliat. Makanya orang-orang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan, puasanya enggak murni. Makanya Tuhan katakan apa? Sesungguhnya pada hari puasamu kau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi puasanya enggak murni. Karena apa? Karena masih hitung-hitungan. Menganggap dirinya salah harus diutamakan. Nah, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Gak bisa dijaga hatinya. Marah ya marah aja terus. Mengutuk orang, kasar sama orang, julid sana sini, gosip sana sini, ngomongin orang sana sini. Dipikir berpuasa itu apa? Banyak orang melakukan puasa barter. Saya pengen berpuasa supaya dapat jodoh. Saya pengen berpuasa supaya dapat pekerjaan. Saya pengen berpuasa supaya posisi pekerjaan saya bisa naik. Saya mau berpuasa supaya besok waktu ujian gitu ya bisa lolos. Gak salah sih. Tapi kalau tujuannya untuk kepentingan pribadi, makanya dikatakan apa? Engkau masih tetap mengurus urusanmu. Ada timbal baliknya yang harus kita terima. Nah, itu kan sudah salah. Nah, jadi perhatikan. Untuk apa kita berpuasa? Orang kemarin DM sama saya begini. Saya banyak utang, Bu. Saya pagi-pagi benar saya sudah muji nyembah Tuhan. Bahkan saya berpuasa selama 30 hari. Tapi utang saya tetap gak lunas, Bu. Ya iyalah. Karena puasamu hanya bertujuan supaya utangmu lunas. Pasti. Karena tujuanmu udah salah. Udah tujuannya salah. Berarti cara berpuasanya juga pasti salah. Karena kan kita harus tahu dulu tujuannya apa. Nanti ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa itu kan banyak. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa Musa, ada puasa biasa, ada puasa jenis-jenisnya banyak. Kalau Tuhan gak suruh, ngapain puasa? Seringkali kita sendiri yang bikin rencana. Bikin rencana puasa. Ya tadi tuh tujuannya. Supaya dapat pekerjaan, supaya dapat jodoh, supaya posisi pekerjaannya naik, makanya berpuasa. Begitu puasanya udah selesai, nggak terjadi, nagih sama Tuhan. Mana Tuhan? Udah puasa tuh, nggak terjadi, nggak ada mujizat. Ini, di firman Tuhan ini jelas banget, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Lalu apa? Kita berpuasa begitu tidak terjadi mujizat, kita berbantah, kita berkelahi. Sama Tuhan aja dibantah, apalagi sama orang. Namanya berpuasa yang harusnya diam, kita tetap aja ribut sama orang. Kita tetap ngata-ngatain jelek. Kita tetap kepahitan sama orang.
Buat apa puasa kalau masih kepahitan? Buat apa puasa kalau masih ngutukin pasangan? Buat apa juga puasa kalau masih suka mencuri? Masih suka tipu sana sini, cari keuntungan ini dan itu. Jadi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Lihat, perilakunya brutal, tetap aja sama. Puasa sama nggak puasa sama aja perilakunya. Nah, diperhatikan loh sama Tuhan. Makanya coba lihat, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, lihat garis bawahi saudara. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Capek enggak? Karena tujuannya ada, kalau tujuan dari awal udah salah, cara berpuasanya pasti salah. Ujung-ujungnya apa? Tidak didengarkan doanya oleh Tuhan. Makanya saya bilang, tidak semua doa Tuhan itu dengar. Tidak semua doa Tuhan itu mau hadir dalam hidup kita. Nih loh, sikap hatinya lebih dikedepankan. Sikap hati itu penting, saudara. Dari semua tata cara kita yang ada. Oh, puasanya mungkin kamu harusnya 7 hari atau 31 hari. Oh, puasanya harusnya 2 hari. Oh, puasanya seharusnya. Nggak penting, saudara. Mau berpuasa 10 tahun, kalau sikap hatinya masih salah, tetap salah. Karena standar yang disampaikan Tuhan itu adalah tidak mengurus urusanmu, tidak mendesak semua buruh-buruhmu, tidak berkelahi, tidak berbantah, tidak memukul. Itu syarat berpuasa. Karena yang namanya berpuasa itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Bukan hukum Taurat yang dikedepankan, tapi kasih di dalam kehidupan kita yang dilakukan. Nggak ngomongin orang tadi seperti yang saya tadi bilang. Nggak memaki-maki orang, ngutukin orang. Karena berpuasa itu diam ke semuanya. Ya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki ini? Sampai Tuhan tanya, emangnya begitu ya cara berpuasa? Ya, ayat yang kelima. Memangnya begitu ya cara berpuasa? Masih tetap marah-marah? Masih tetap ngutukin orang? Seperti itu kah? Nah, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapis tidur, sungguh-sungguh itu yang kau sebutkan berpuasa. Wah, kalau lagi bersama-sama gitu ya, lagi di kantor gitu, lagi ditawarin makan, kak, aku lagi puasa, kak, makasih ya. Terus kemudian nanti kalau pas lagi ngobrol sama teman-temannya gitu ya, teman-temannya lagi gosipin si ABC gitu, terus tiba-tiba, aku lagi puasa, aku lagi nggak pengen ngomongin orang, tapi dia dikasih tunjuk ke orang lain, pengen memberitahukan kepada orang lain bahwa aku ini lagi puasa, tolong dong jangan makan depan saya lagi puasa, tolong jangan ngobrolin orang di depan saya ini lagi puasa, tolonglah jangan makan yang enak-enak di depan saya. Loh, apa hubungannya? Mau engkau berada di tengah-tengah pesta kah? Mau engkau berada di tengah-tengah orang yang banyak ngomongin orang kah? Atau seperti apa? Itu kan bicara tentang sikap hati. Makanya Tuhan mengatakan sungguh-sungguh itu yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Waktu berpuasa udah tanya dulu? Belum. Berpuasa itu kalau Tuhan gak perintahkan, yang ada kita yang mengedepankan. Aku berpuasa, aku mau puasa berapa hari ya? Nah itu udah salah. Aku mau puasa, ini paling manjur itu
2 hari, 3 hari apa tuh? Paling lama 21 hari. Kemarin itu kata pendetanya talk chair tuh, kalau puasanya 21 hari. Nah ini udah salah. Terus nanti ada kapan hari orang bilang, Bu saya lagi puasa Esther, saya berharap mujizat terjadi atas toko saya supaya toko saya laris kembali. Tuhan suruh nggak? Ya udahlah, pokoknya saya puasa Esther aja. Akhirnya setelah puasa Esther sakit. Orang kalau habis puasa tuh bukan sakit, saudara. Ini malah justru sakit. Kenapa? Segala sesuatunya apakah itu dikehendaki oleh Tuhan? Ayat yang ke-6. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah, perhatikan ini. Berpuasa yang Tuhan kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa toh? Ini bicara tentang apa toh? Yang mengikat diri kita apa? Kalau kita cinta duit, cinta uang, bertobat dari keinginan itu. Kalau yang biasanya kita suka gosipin tetangga di komplek gitu ya, kebiasaan-kebiasaan tukang gosip di komplek, berhenti, stop, tidak melakukan lagi. Biasanya melakukan hal-hal yang lain. Wah, kalau ngomong suka kasar, sama karyawannya suka kasar, sama mbak di rumah suka kasar. Berhenti. Berhentinya bukan pada saat berpuasa, tapi bertobat dari semuanya itu. Ini kan dikatakan apa toh? Yang ku kehendaki supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Perilaku-perilaku kita yang gak benar itu harusnya sudah bertobat. Jadi ini bicara tentang apa? Cara kita hidup sudah gak sama lagi. Kebiasaan-kebiasaan marah, kebiasaan-kebiasaan julid, kebiasaan-kebiasaan ngomong sana sini, kebiasaan-kebiasaan untuk apa? Membuat tanda tangan palsu, kebiasaan-kebiasaan jualan nggak jujur, kebiasaan-kebiasaan dosa-dosa lainnya itu stop. Jangan lakukan lagi. Karena berpuasa itu bukan supaya saya dapat uang, supaya saya dapat pekerjaan, supaya bisa menikah, supaya bisa apa. Bukan. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Biasanya marah, ngutukin orang, kasar. Sekarang lemah lembut, jadi suka berdoa. Suka memberkati orang lain. Memiliki rasa belas kasihan kepada orang. Tapi Bu, saya kan kayak begini karena orang lain. Saya sudah kasih tahu berkali-kali. Anda dan saya tidak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita. Anda dan saya tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Demikian pula sebaliknya, kita juga tidak punya kewajiban untuk menyenangkan orang lain. Kita juga nggak punya kewajiban untuk melakukan persis yang orang lain lakukan, inginkan. Nggak begitu cara hidup. Jadi, perhatikan cara kita berpuasa. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Biasanya ngutukin orang. Baik banget. Tiba-tiba jadi memberkati. Yang biasanya suka cuek sama orang, gak peduli. Punya rasa empati, bersimpati dengan banyak orang. Suka serawung tetangga, serawung itu apa ya? Membaur, mau bergaul. Sikapnya, hidupnya tuh jadi lembut, jadi enak dilihat. Yang biasanya suka mabok, suka ngerokok, dugem, nonton film porno, bertobat. Belenggu-belenggu kelaliman, lepaskan tali-tali kuk. Yang tahu kita berdosa atau enggak, yuk kita loh saudara. Bukan orang lain.
Kita melakukan apa saja hal yang buruk dalam kehidupan kita. Yang tahu cuma kita dan Tuhan. Orang lain namun gak tahu. Yang tahu kita dan Tuhan. Jadi standar kesalahan bukan kita yang bilang. Standarnya itu dari Tuhan sendiri. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apakah hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain? Keberadaan hidup kita itu malah jadi batu sandungan buat orang lain. Gak sadar kan? Kadang kita hidup jadi batu sandungan buat orang lain. Contohnya apa? Punya keluarga. Tapi, nah coba lihat. Kemarin itu waktu ibadah masih saya temukan. Satu keluarga. Ada ibu dan 2 anak. Ibunya main HP terus. Aduh. Akhirnya anak sebelahnya ikutan main HP. Itu padahal firman Tuhannya lagi ngomongin apa, saudara? Hamba Tuhannya lagi ngomong begini. Seriuskah engkau bersama-sama dengan Tuhan? Kepada Tuhan itu serius gak sih? Tapi engkau masih mainin HP. Firman Tuhan bukan kita baca, tapi firman Tuhan kita dengarkan sambil lalu. Apakah kita serius sama Tuhan? Waktu pendetanya ngomong kayak gitu, ibunya cuek aja ya, tetap aja main HP. Tanpa dia sadari, HP-nya bunyi, kaget sendiri. Ya udah punya rasa malu. Ini jadi batu sandungan. Dia membuat hidupnya jadi batu sandungan buat buat anak-anaknya. Sebelah anaknya pergi ibadah sama 2 anak. Kamu para orang tua mainan HP. Terus anaknya suruh taat gitu, bisa, saudara? Anak gak akan bisa taat kalau orang tuanya gak taat. Anak gak akan bisa hidup dengan benar kalau orang tuanya sendiri tidak benar. Wes jelas-jelas loh, pendetanya ngomong, seriuslah dengan Tuhan. Dalam sebuah ibadah, banyak orang buka-buka HP, buka TikTok, buka ini. Kurang tak saudara punya waktu? Anda kurang punya waktu. Sampai gak di rumah, gak di jalan, gak di apa, yang dibukai aja itu media sosial. Bahkan di dalam gereja pun masih aja buka kayak gitu. Pertanyaan saya, masih kurang kah waktunya? Kalau sampai sama Tuhan gak serius. Ini namanya jadi batu sandungan. Makanya jangan heran orang-orang kayak begini. Maaf, saya bisa jamin. Anda gak saat teduh. Anda gak kenal Tuhan. HP terus yang dipegang. Anda gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Udah tahu di rumah chaos banget. Persoalan di rumah besar banget. Tapi ndak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Udah tahu goncangan keuangan besar. Udah tahu keadaan pernikahan udah di ujung tanduk. Tapi nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berpuasa oh. Nah, ini loh maksudnya. Bukan marah-marah terus, kecewa terus, menyalahkan pasangan, menghancurkan yang lain. Tuhan katakan apa? Merdekakan orang-orang yang teraniaya di dalam keluargamu. Besar kemungkinan ada yang teraniaya. Karena apa? Perilaku kita. Contoh, orang tua yang berkeputusan, maaf, Anda hutang besar, kemudian perekonomian anjlok, anak-anak ikut imbasnya nggak? Pasti dapat dampaknya. Kalau sudah keadaan seperti ini, ya orang tua minta ampun di hadapan Tuhan, berpuasalah bersama-sama, supaya apa? Kehidupan kita bertobat. Orang-orang yang melakukan pertobatan, Tuhan pasti memberkati. Nggak mungkin berkat Tuhan itu turun pada orang-orang yang nggak mau bertobat. Nggak usah lihat juga kehidupan orang lain di luar sana. Bu, orang di sana itu nggak puasa, nggak apa, tapi kaya. Nggak usah berpuasa kalau mindset tentang berkat masih salah. Jangan berpuasa
Kalau masih suka membanding-bandingkan diri kehidupan kita dengan orang lain, tidak usah puasa. Puasamu pasti salah kaprah. Karena yang dikehendaki Tuhan tadi apa? Melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan apa? Tali-taliku. Supaya, ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar. Lihat, ini bicara tentang apa? Berbagi. Mereka lagi lapar. Lapar gak cuma lapar secara rohani, secara jasmani mereka juga lapar. Kalau orang lain bersalah, apa susahnya toh mengampuni? Kalau orang lain menghancurkan kehidupan kita, apa susahnya untuk mengampuni? Dikatakan apa? Memecah-mecahkan roti. Roti itu bicara tentang berkat kita. Kita diberkati dengan kesehatan. Bu, ya, kita udah sehat, layanilah orang lain. Kita diberkati dengan keuangan. Bu, ya, duitmu itu jangan bu makan sendiri. Berkatilah orang-orang di sekitar. Kita sudah diberkati dengan pekerjaan, dengan posisi tinggi. Tapi pelitnya minta ampun. Malah bangun rumah gede-gede. Tapi tidak pernah memberkati gereja. Nggak pernah memberkati orang-orang di luar sana. Bikin bangun kerajaannya sendiri. Punya mobil, pergi ke gereja sendiri. Teman-temannya nggak pernah diperhatiin. Punya keluarga yang nggak pernah pergi ke gereja, nggak diperhatiin. Berkatmu kemanain? Nah ini loh, maksudnya gitu. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar. Kalau kita punya pasangan kita jatuh di dalam dosa terus-menerus. Dia lagi lapar tentang kebenaran. Ya tugas kita. Kita tahu yang tahu tentang firman itu kita kok. Malas Bu. Dikasih tahu susah. Dikasih tahu susah Bu. Doa puasa. Kan tadi sudah bilang. Berdoa puasa itu enggak pamer kalau kita lagi puasa. Jadi kalau dalam keluarga kita kondisinya lagi chaos banget. Puasa. Beberapa waktu yang lalu saudara. Saya dalam keadaan waduh tekanannya besar sekali. Dalam pelayanan saya tekanannya besar sekali. Aduh itu serangannya tuh gak karu-karuan. Lalu Tuhan katakan apa? Puasa Kathy. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa saya harus berpuasa? Puasa saja. Di hadapan kamu begitu banyak serangan. Puasa. Aku akan menjagamu. Nah puasa itu tunggu dulu. Kalau nggak ada instruksi dari Tuhan jangan puasa. Karena kalau nggak nanti kita jadi sakit satu. Dapat serangan balik toh. Yang kedua puasa kita sia-sia. Yang ada hubungan apa? Timbal balik. Mana Tuhan aku udah puasa. Tapi nggak ada mujizat. Nah ini udah salah. Caranya sudah salah. Ya, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Punya rumah besar, gak pernah ada persekutuan. Adanya cuma bikin pesta aja, arisan, gede-gedean, bikin makanan enak-enak, ini enak. Tapi gak pernah dipakai buat persekutuan doa. Tuhan itu memberkati kita supaya apa toh? Berkatilah orang-orang di luar sana. Kita berpuasa supaya, wah tadi tuh minta tuh contoh nih, kita berpuasa minta supaya posisi pekerjaan tinggi. Dibalas sama Tuhan. Dikasihlah posisi tinggi. Supaya apa? Waktu kau dapat posisi tinggi, engkau dapat berkat yang banyak, engkau memberkati orang. Enggak. Dimakan sendiri. Posisi tinggi, duit banyak, bikin rumah megah, banyak kekayaan, dipakai sendiri. Engkau lupa dengan doamu. Perhatikan. Kita berpuasa untuk sesuatu hal yang baik. Bukan untuk diri kita, saudara. Tapi berpuasalah untuk kepentingan Tuhan. Bertobat itu, kita bertobat untuk diri kita. Itu untuk kepentingan Tuhan loh. Jadi jangan berpuasa supaya engkau kaya. Jangan berpuasa supaya engkau naik posisi jabatan.
Jangan berpuasa supaya engkau bisa dapat jodoh, bisa dapat ini. Malah justru waktu kita berpuasa, banyaklah engkau berbagi pada orang. Waktu kita, tenaga kita, hidup kita, berbagi. Waktu berbagi juga Tuhan sudah kasih standar. Nggak ngomongin orang, nggak ngutuk orang, nggak balas dendam sama orang, nggak melakukan hal-hal yang jahat. Standar Tuhan yang dikedepankan. Bukan tujuan pribadi kita. Makanya banyak orang salah, tak? Berpuasa, kemudian nggak dapat apa-apa, akhirnya marah sama Tuhan. Udah salah, jamnya kok cepat sekali nih. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Yang artinya apa ini? Ojo julid wae. Waktu kita julid ngomongin orang tuh, kita tuh lagi merendahkan orang sebenarnya. Saya pun bertobat untuk area-area ini. Kadang kita tuh kan suka nggak sadar toh. Saya termasuk. Kalau pas lagi ngomongin orang, kita tuh kan menelanjangin orang sebenarnya. Hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita bertobat. Diam dulu. Diam. Karena yang namanya berpuasa, sebisa mungkin cuma kita dan Tuhan yang tahu. Orang usah pamer. Berpuasa itu supaya orang nggak ngelihat kita. Supaya engkau memberi dia makan dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lihat. Tadi seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau engkau diberkati Tuhan, terus engkau mau apa? Tadi malam saya baru saja ngobrol sama salah satu anak komsel saya. Saya bilang, kamu diberkati dalam hal pekerjaan. Kamu diberkati gajimu udah naik banyak banget. Pertanyaan saya, dikemanain itu gajimu? Dia langsung diam. Karena yang namanya diberkati untuk memberkati itu, ada tujuannya, saudara. Makanya jangan sampai seperti domba yang 100 domba itu, yang 99 terima berkat, habis itu kabur. Sibuk menikmati berkatnya. Yang memberi berkat ditinggal. Karena dia lagi menikmati berkatnya. Jangan lupa, si bungsu yang meninggalkan bapaknya, karena dia menghabiskan semuanya itu. Karena waktu dikasih warisan, bukannya dipergunakan dengan baik. Si bungsu ini malah justru apa? Pesta pora, foya-foya. Akhirnya apa? Jatuh miskin toh. Jangan nunggu jatuh miskin. Baru engkau ingat bahwa engkau harus jadi berkat. Jangan tunggu jadi miskin. Baru engkau paham, oh iya aku banyak salah. Berpuasalah dengan benar. Bukan supaya engkau kaya. Karena kalau engkau pengen kaya, percayalah saja. Begitu engkau kaya, engkau akan lupa dengan pokok doamu waktu puasa itu. Karena berpuasa itu bukan untuk kepentingan kita, saudara. Berpuasa untuk kepentingan Tuhan, yaitu pertobatan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk itu tiba-tiba jadi nggak dilakukan lagi. Kita jadi jijik dengan dosa kita. Perlahan demi perlahan kita jadi berubah, jadi lebih lembut, jadi lebih mengasihi orang lain, jadi lebih hidupnya lebih teratur. Yang biasanya makan rakus jadi enggak. Jangan salah loh saudara. Soal makanan pun diperhatikan loh sama Tuhan. Kalau kita hidup makan sembarangan, nggak berhikmat, makanya timbul penyakit-penyakit. Seringkali kita tuh penyakit dibuat sendiri oleh cara kita hidup yang salah. Nggak cuma cara ngomong, cara berperilaku yang salah, tapi pola makannya yang salah itu pun diperhatiin sama Tuhan. Jangan rakus. Kalau sudah tahu berusia, mbok ya nggak makan daging banyak-banyak, apalagi berlemak. Ya, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Lihat, lukamu akan pulih dengan segera. Kalau hatimu penuh dengan rasa pahit, hatimu penuh dengan luka dan lain sebagainya, puasalah dengan benar. Saya pernah jadi korban bullying, saudara. Dan berpuasa masa Sabat bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 3 tahun. Untuk bisa pulih, untuk bisa memulihkan semua-semuanya itu.
Tuhan kasih standar masa Sabat. Itu masa-masa gak enak buat saya. Tapi begitu pulih, wah keren. Gak pergi ke psikiater, gak pergi ke psikolog. Sudah pergi kemana-mana gak sembuh-sembuh. Tapi sembuhnya lewat apa? Tuhan sendiri yang ngajarin. Step-stepnya diajarin sama Tuhan. Sembuh dari sakit mental, sembuh dari luka hati, sembuh dari semuanya. Secara fisik saya juga sembuh. Keren toh? Kalau Tuhan lagi ngajarin, makanya dengerin saudara. Dengerin, puasanya yang benar. Oke? Kebenaran menjadi barisan depanmu. Lihat, kebenaran menjadi barisan depanmu. Hidup benar. Standarnya apa? Firman Tuhan. Jangan karena jodoh, jangan karena pengen naik jabatan baru berpuasa. Itu kepentingan pribadi. Di sini apa? Kebenaran menjadi barisan depan. Bukan kepentingan pribadi jadi barisan depan. Kebenaran, standarnya Tuhan apa? Kekudusan, ya kan? Buah-buah roh, itu standar. Dan itulah yang dikedepankan waktu kita berpuasa. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Lihat, kehancuran apa yang sedang kita alami? Apalagi kalau udah ditinggal oleh pasangan. Pasangan tidak bertobat. Waktunya engkau berpuasa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bertugas untuk mengembalikan keluarga yang ancur-ancuran. Berpuasa, diam. Banyak muji nyembah Tuhan. Saya dulu suka sekali nonton Netflix. Sekarang sudah enggak lagi. Sudah enggak. Kebiasaan-kebiasaan nonton film yang biasanya, wah saya itu suka film saudara. Sekarang sudah enggak. Nonton ya paling cuma sekali. Udah. Habis itu ya enggak. Intinya ya bukan berarti terus jadi sok suci. Ya enggak juga. Tapi tetap teratur di hadapan Tuhan. Karena standarnya apa? Kebenaran menjadi barisan depan. Jadi ikutin standarnya Tuhan, jangan standarnya kita. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lihat. Depan belakang hanya kepentingan Tuhan semua loh ini. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Gak ada satupun kepentingan kita. Makanya saya tuh paling suka kalau ada di gereja kan kita suka ada nih. Doa puasa. Tujuannya apa? Untuk negara supaya dipulihkan. Untuk apa? Menjangkau banyak jiwa. Untuk apa? Supaya terjadi pertobatan. Untuk apa? Supaya terjadi pemulihan ketujuh gunung itu. Tujuh gunung itu kan macam-macam. Ada perekonomian, ada pendidikan, ada keluarga, bla 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 bla. Banyak sekali. Nah, kan nggak ada toh. Berpuasa untuk kepentingan kita supaya utangku lunas. Ya enggak kayak gitu loh. Supaya ya enggak kayak gitu saudara. Standarnya standar Tuhan. Amin. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Jadi, kalau berpuasa itu bukan supaya, tapi kita ini loh menjadi kudus, menjadi standarnya Tuhan. Segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Ayo berlatih berpuasa. Pagi hari ini saya tidak menjelaskan jenis-jenis puasa karena jenis-jenis puasa itu banyak banget. Akan menghabiskan waktu nggak cukup kalau 30 menit. Nanti ya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas tentang bagaimana jenis-jenis puasa itu dan bagaimana melakukannya. Sekarang itu puasanya puasa yang biasa aja. Ya. Biasanya kalau saya berpuasa itu puasa yang biasa. Contoh. Modelnya mirip-mirip intermittent fasting. Ya, mirip-mirip. Sebenarnya kalau Anda sedang melakukan intermittent fasting, itu cocok saudara kalau mau berpuasa. Jam 10, kalau biasanya kan jam 10 udah malam, jam 10 malam atau jam 9 malam itu kan udah nggak berhenti makan gitu kan ya. Kalau intermittent itu kan jam 5 atau jam 6 udah selesai, nggak makan gitu ya. Tapi boleh minumnya cuma air putih. Jangan minum es krim atau es teh manis, kopi. Yo jangan, minumnya air putih saja. Ya, coba yang hari-hari ini pakai IF, intermittent fasting ya. Itu justru waktu yang tepat buat berlatih berpuasa. Tapi tujuannya bukan langsing ya, bukan. Tapi apa? Melangsingkan dosa.
Jadi makin hari makin mengecil supaya kita itu tidak diperbudak dengan dosa. Cara kita hidup akan berbeda. Gitu ya, saudara ya. Jadi pahami betul. Berpuasa bukan supaya kekayaan, bukan supaya hal-hal lainnya. Tapi berpuasa supaya kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Ya, ayo doa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau besar bagi hidup kami. Tolong setiap kami. Terlalu banyak kejadian demi kejadian yang kami nggak bisa lakukan, Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami bertobat, untuk kami berhenti dari hidup lama kami. Tolong kami, Tuhan. Kami mau menang. Kami mau kuat. Kami mau ya Tuhan.